Hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini bukan sekedar kumpul di sini, namun terlebih-lebih Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita di surga nanti. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selama yang dilimpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah bagi kita semua. Dialah Nabi yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul kiram, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya para guru, para hamba atau ada salah-salah mohon dimaafkan kita maaf sia-sia. Hadirnya kita di sini ini bukan semata-mata kehendak kita, tapi kita ada yang menuntun. Kaki kita, langkah kita bukan semata-mata keinginan kita, tapi juga ada yang menuntun, ada yang membimbing. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini sudah dipastikan. Apa yang dipastikan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Tanpa kita minta, kita duduk di sini, dosa kita rontok, dosa kita pada digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwasilah apa? Memandang para habib, memandang para alim ulama. Kata guru saya, gak usah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kamu ke majelis ilmu, datang kamu ke majelis ta'lim, datang kamu ke majelis zikir. Di sana pandanglah wajah-wajah orang alim. Di sana pandanglah wajah-wajah habaib. Maka dari tadi saya mandang Habib Arwi, mandang Habib Abdullah, mandang Habib Fikri. Itu dosa-dosa kita, dosa-dosa rontok dengan sendirinya tanpa kita minta. Biwasilatin nadratil ulama wa nadratil habaib. Gak minta Allah maghfirli dunubi, Allah maghfirli, gak minta itu pun Allah Subhanahu wa taala biwasilatin nadratil ulama, nadratil habaib, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan kita. Makanya datang ke majelis taklim, datang ke majelis rodul marjahnya istiqomah. Kecuali ada udzur yang memang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala ampunkan, gugurkan dosa-dosa kita. Amin Allah. Terlebih-lebih kita tinggal berapa hari lagi akan didatangi tamu yang agung, tamu yang mulia. Siapa dia? Syahrul Ramadan. Berapa hari lagi kan? 26 lagi ya? 26 hari lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur semua, sehat afiat, kita bisa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati amalan-amalan, menikmati hidangan-hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa beserta amaliyah Ramadan yang lainnya. Berbicara masalah Ramadan, kemarin saya beserta jamaah Nurul Ikhlas berziarah, berkunjung kepada Abuya Al-Mufassir di Jomas. Ya, pasti beliau nanti. Ini bawa jamaah ke sana, berkunjung ke beliau. 3 hari sekali disekaligus-kan, di waktu sahur atau di waktu buka. Itu salah puasa. Kata beliau, jadi puasa itu sebenarnya mengurangi makan. Yang biasanya makan 3 kali sekali, kalau bisa sehari pun dipangkas lagi. Itu untuk menimbulkan sirnya Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam saudara kita, ke dalam dada kita. Contoh, para wali-wali Allah zaman dahulu, kenapa mereka bisa mendapatkan titel kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Salah satu syaratnya beliau suka mengosongkan perut, mengurangi makan. Kalau kurang makan, perut lapar, kurang tidur, insya Allah di sana akan menimbulkan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah, jangan muluk-muluk ingin niat kurangi makan, sudah di situ. Ketika kita ngurangi makan, insya Allah sirnya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita akan Allah berikan. Sehingga
Dengan begitu ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan insya Allah dikabul makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan secara otomatis kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang penggalan ayatnya la'allakum tattaqun. Jadi pesannya itu aja. Pesannya dah puasa itu, Ramadan itu jangan banyak makan. Di samping harus paham apa itu Ramadan. Ramadan itu suku katanya dari Roma. Roma itu apa artinya? Membakar. Romdidunub. Apa yang dibakar? Membakar dosa. Nah, kita sudah persiapan di sekarang. Dari bulan kemarin, bulan Rajab telah kita lewati, di mana kemarin bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kemarin dibuka di bulan Rajab itu. Kenapa Allah buka ampunan di bulan Rajab? Untuk membersihkan diri kita, mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena tidak akan mungkin jadi orang yang bertakwa mendapatkan muflihin, menjadi orang yang muttaqin ketika kita menjalankan ibadah puasa namun diri kita masih berlumuran dengan dosa. Salah satu persiapan menghadapi bulan Ramadan, Allah siapkan bulan Rajab. Di sana ada ampunan. Bahkan di bulan Rajab ada istighfar Rajab yang tidak ada istighfar di bulan-bulan lain. Khusus di bulan Rajab ada istighfar Rajab, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Supaya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan tobat di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan Rajab, kita menghadapi bulan suci Ramadan ringan badan kita. Ringan ruh kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa ringan? Karena ampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala sudah Allah berikan. Sehingga kita mudah menjalankan ibadah puasanya. Ibadah tarawihnya tidak berat, pergi ke masjidnya enggak berat, membuka Al-Qur'annya tidak berat setiap waktu. Kenapa? Dengan wasilah bersihnya diri kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Bisa jadi orang yang enggan ke masjid di bulan suci Ramadan, bisa jadi yang enggak mau buka Al-Quran di bulan Ramadan, yang bisa jadi hanya puasanya hanya memindahkan makan saja hanya di waktu sahur dan di waktu buka, bisa jadi itu ibadah puasanya karena tidak ada persiapan. Dosanya belum rontok, belum digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu benar-benar bulan persiapan kita. Bulan puasa itu bulan yang berat, nggak sembarangan. Kita perlu persiapan. Kita mau tanding saja, misalkan olahraga, tanding apa? Nggak mesti sekonyong-konyong langsung tanding. Ada persiapannya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru kita bisa tanding. Supaya ketika kita menghadapi pertandingan itu kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bulan Ramadan. Ini perang yang sangat besar, persiapannya juga harus matang. Jihadun nafsi. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar mengatakan, kita ini baru pulang perang dari perang yang kecil, akan menghadapi perang yang besar. Para sahabat bertanya, perang apakah ya itu ya Rasulullah? Bukankah perang Badar ini adalah perang yang sangat besar? Bukan, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Jihadun nafsi. Memerangi hawa nafsu adalah perang yang sangat besar. Jihadul akbar, jihadul nafsi. Nah, di bulan suci Ramadan itu kita akan jihadul nafsi. Jihad yang sangat besar, perang yang sangat besar, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Kalau tidak ada persiapan, kita akan mati di situ. Kita akan terseok-seok di situ. Ya, puasanya baru sehari, 2 hari semangat. Ke masjidnya sehari, 2 hari, 3 hari semangat. Taraweh sehari 2 hari semangat, 4 hari seminggu udah nggak ada. Coba di masjid-masjid, tambah hari puasa itu bukan tambah mundur, tapi tambah maju. Benar nggak, Bib? Apa yang maju, Bib? Tambah maju. Itu bukti karena tidak ada persiapan. Gitu. Tadarusnya itu ada tadarus yang nggak hatam-hatam tuh. Setiap tahun bulan Al-Baqarah, mulai Al-Baqarah, pertengahan Al-Baqarah udah manteng. Diawali lagi dengan tahun yang baru lagi. Begitu juga. Kenapa? Itu tanda-tanda tidak ada persiapan.
Makanya di bulan Rajab ini, 2 bulan Rajab sekarang sudah memasuki bulan Sa'ban. Insya Allah kurang lebih 26 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Ini persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Ya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah Allah luaskan, sudah Allah bentangkan di bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu istighfar Rajab yang paling pendek. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca setiap sore 70 kali, setiap subuh pagi atau 70 kali. Itu kemarin sudah kita lewatkan. Itu dalam rangka kita persiapan menghadapi bulan Ramadan. Sekarang di bulan Sa'ban, Al-Rajab syahrullah wa Sa'ban sahri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah diawali dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan, yang minta ampun, beristighfar setiap saat di bulan Rajab, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Kita sekarang berada di bulan Sa'ban. Nah, bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perdalam cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satunya menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang paling mudah, yang paling mudah diucapkan adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin tidak khusus dalam istighfar, sekarang di bulan Sa'ban bersalawat. Karena salawat pun wasilah tagfirud dzunub. Wasilah diampunkan dosa-dosa kita. Itu pun tanpa kita minta Allah maghfirli dzunubi, Allah maghfirli dzunubi. Cukup dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap saat kita lantunkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dosa-dosa kita pun rontok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita beristighfar, tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah salawat kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita pun dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang kemarin kita belum sempat beristighfar, yang kemarin kita belum sempat bertobat di bulan Rajab kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada persiapan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, dalam rangka kita berjihad nanti di bulan suci Ramadan. Masih ada 1 bulan lagi, itu pun sudah kurang, tinggal 26 hari lagi kalau nggak salah. Mari perbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Kalau diri kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, insya Allah ketika menghadapi bulan suci Ramadan nggak berat, kita enteng. Karena sudah ada persiapan. Tarawih sebulan, ayo. Tadarus bisa berhatam-hatam Quran. Buka Al-Quran setiap saat, buka Al-Quran setiap waktu. Insya Allah tidak akan berat kalau diri kita sudah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama bersih dari dosa-dosa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Di samping kita pun harus menjaga sehat afiat badan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua pada sehat, pada afiat, karena puasa itu bukan hanya sekedar puasa batinnya, tapi lahiriah juga. Diawali dari puasa lahiriah akan menghasilkan puasa batinnya yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita sabar apa yang Allah berikan kepada kita. Tadi di dalam mukadimah saya membacakan salah satu hadis qudsi, kalau tidak salah, kalau salah mohon dibenarkan pada guru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yarda bi qada'i." Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, dengan syariat Allah, dengan hukum-hukum Allah, mereka tidak ridho, tidak menerima dengan kodok, ketentuan, hukum-hukum, ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikat syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yasbir 'alal bala, dan tidak sabar, tidak menerima bala, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian yang paling besar, perang yang sangat besar, yaitu tadi perang jihadun nafsi di bulan suci Ramadan. Walam yaskur ala ni'ami, kata Allah, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun senantiasa bersyukur setiap saat.
Mudah-mudahan dengan syukur kita, umur kita ditambahkan, nikmat kita ditambahkan, disampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan, sehingga bisa menikmati jamuan di bulan suci Ramadan dengan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, insya Allah Allah tambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Maka kata Allah tadi, walam yaskur ala ni'ami, Allah ancam tidak ridha dengan ketentuan Allah, dengan hukum-hukum Allah, dengan syariat-syariat Allah, tidak sabar dengan ujian dari Allah, tidak sabar dengan cobaan dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaskur ala ni'ami, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat, nikmat umur panjang, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita berkumpul di sini, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang wa in ta'udu ni'matallah la tusuha, kata Allah, kalau engkau menghitung-hitung nikmat dariku, yakin kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalau kata Allah kalian tidak mau bersyukur dari semua nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, fakhruj minad dunya, kata Allah. Allah ancam, silahkan kalian semua keluar dari dunia yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam tuh. Kalau tidak ridha, tidak sabar, tidak bersyukur, fakhruj minad dunya, kata Allah. Fatlub rabban siwaya, kata Allah. Silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kita sebagai orang yang berkeyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus meyakini itu, harus meridhoi yang tiga tadi, harus ridho terhadap qada Allah, harus sabar atas segala ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kata Allah, kalau kalian tidak mau itu lakukan, silahkan kalian keluar dari dunia. Milik Allah, kata Allah. Dunia milik siapa? Bukan milik kita. Kita di dunia ini harta banyak, kontrakan banyak, rumah gede, jabatan tinggi, uang berlimpah. Emang sebenarnya itu punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Serasa dunia milik kita, padahal sebenarnya enggak setai kuku pun kita tidak memiliki itu. Kita hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah ambil. Kalaupun tidak diambil, Allah paksa tuh, silahkan kalian keluar dari dunia. Dari dunia milikku, fatlub rabban siwaya, silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Siapa lagi yang kita cari? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Tuhan yang wajib kita ibadahi. La ma'budu illallah. Tidak ada zat yang kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak-banyak nanti ngomong atau ngawur, nggak banyak-banyak. Sedikit aja nanti dilanjutkan sambil ngobrol, sambil ngopi-ngopi sama guru kita Ustaz Qurtubi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat. Andai kata kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kesalahan-kesalahan itu melahirkan kebodohan dan kekurangan ilmu yang Allah titipkan kepada al-fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kurang dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.